Sangat seru luar biasa. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Iran U20 di laga perdana Piala Asia U20 2025. Ada sebuah gol tercipta kelas Eropa. Tonton video ini sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Pada menit pertama pertandingan, tim nasional Iran langsung mengancam gawang Indonesia dengan sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Muhammad Dindar. Namun meski tembakan tersebut mengarah cukup kuat, bola masih melambung tinggi di sisi kanan gawang yang dijaga oleh kiper Indonesia, Ikram Al-Ghifari. Kejadian ini menandakan bahwa tim Iran sudah memulai permainan dengan intensitas tinggi dan berusaha untuk menciptakan peluang sejak awal pertandingan. Memasuki menit kelima, Iran akhirnya berhasil membuka keunggulan setelah sebuah gol tercipta melalui tandukan kepala Hassam Nafari. Gol tersebut tercipta setelah ia memanfaatkan umpan sepak pojok yang diberikan oleh rekannya. Bola yang melambung tinggi ke dalam kotak penalti Indonesia berhasil disundul Nafari, yang posisinya tidak terjaga dengan baik oleh pemain belakang Indonesia. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Iran, memberikan mereka momentum lebih besar dalam pertandingan ini. Dari awal pertandingan hingga menit ke-6, Iran jelas mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menguasai permainan dengan kontrol bola yang baik dan cukup sering menekan pertahanan Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tampak kesulitan untuk keluar dari tekanan. Pemain-pemain muda Indonesia tampak belum mampu mengembangkan permainan dengan lancar dan terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat mereka terpaksa bermain lebih bertahan dan kesulitan menciptakan serangan balik yang berbahaya. Pada menit ke-7, Iran kembali memberikan ancaman yang cukup serius kepada gawang Indonesia melalui tembakan dari Amir Muhammad Razaginia. Meskipun tembakan tersebut cukup kuat, bola masih belum mengenai sasaran dan melenceng jauh dari gawang. Namun tembakan tersebut tetap menandakan bahwa Iran masih cukup dominan dalam hal serangan dan mampu memberikan tekanan secara terus-menerus kepada tim Indonesia. Memasuki menit ke-10, Timnas Indonesia U20 mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mereka mulai bisa mengatur tempo permainan dengan lebih baik dan mulai berani menguasai bola. Pemain Indonesia kini tampak lebih percaya diri dalam memainkan bola setelah sebelumnya mereka merasa tertekan oleh agresivitas permainan Iran yang berlangsung sejak peluit pertama dibunyikan. Beberapa kali bola berhasil dipertahankan lebih lama di kaki pemain Indonesia meskipun mereka belum mampu benar-benar menciptakan peluang yang berarti. Pada menit ke-15, Iran kembali mencoba memberikan tekanan kepada barisan pertahanan Indonesia dengan melakukan serangan yang hampir-hampir masuk ke dalam kotak penalti. Namun, pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh pemain belakangnya berhasil mengatasi situasi tersebut dengan cukup baik. Bola akhirnya berhasil diamankan oleh kiper Ikram Al-Ghifari yang tampak sigap dalam mengantisipasi serangan-serangan tersebut. Skor sementara tetap 1-0 untuk keunggulan Iran. Di menit ke-16, Indonesia mendapatkan sebuah kesempatan melalui tendangan bebas yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap salah satu pemain Indonesia di sisi kanan pertahanan Iran. Tony Firmansyah yang mengeksekusi tendangan bebas tersebut berusaha memberikan umpan berbahaya ke arah kotak penalti Iran, namun sayangnya umpan tersebut bisa diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Iran. Upaya Indonesia untuk membalikan keadaan pun masih belum membuahkan hasil. Menjelang menit ke-19, pemain Indonesia, Zidane berusaha menciptakan peluang dengan melepaskan umpan panjang yang mengarah ke jantung pertahanan Iran. Umpan tersebut cukup bagus, namun bola terlalu keras dan terlewat dari jangkauan Muhammad Ragil sehingga peluang tersebut pun gagal. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mulai sedikit lebih berani dalam mencoba menembus pertahanan Iran meskipun belum cukup berhasil. Pada menit ke-25, Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dalam permainan mereka.
Pemain-pemain Indonesia kini mulai bermain dengan lebih percaya diri dan lebih tenang dalam menguasai bola. Mereka mulai lebih banyak memainkan bola pendek dengan sistem umpan-umpan terarah dari kaki ke kaki yang membantu mereka keluar dari tekanan yang diberikan oleh Iran di awal pertandingan. Meskipun begitu, hingga menit ini skor masih tetap 1-0 untuk keunggulan Iran dan Indonesia masih harus berjuang keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Pada menit ke-31, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Ragil terhadap Ismail Golizadah, pemain Iran. Pelanggaran tersebut memberikan kesempatan bagi tim Iran untuk memperoleh tendangan bebas di area yang cukup berbahaya, namun eksekusi dari tendangan bebas tersebut tidak menghasilkan gol. Skor pun tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Iran, meskipun Indonesia sudah mulai bermain lebih baik dan lebih percaya diri. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia sempat tertekan di awal pertandingan, mereka mulai menemukan ritme permainan mereka pada pertengahan babak pertama. Namun Iran tetap tampil dominan dengan serangan-serangan berbahaya meskipun beberapa peluang mereka dapat digagalkan oleh pertahanan Indonesia yang semakin solid. Tentu saja, babak kedua akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat bangkit untuk meraih hasil positif, ataukah Iran akan terus mengendalikan permainan hingga akhir pertandingan. Evaluasi untuk Timnas Indonesia U20 setelah laga melawan Iran sangat penting untuk persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Uzbekistan dan Yaman. Berdasarkan penampilan pada pertandingan sebelumnya, beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk pertandingan mendatang antara lain: 1. Kekuatan pertahanan pada laga melawan Iran, Timnas Indonesia U20 sempat kesulitan dalam mengatasi serangan-serangan yang datang, terutama dari bola-bola mati seperti sepak pojok dan sundulan pemain lawan. Hal ini menjadi perhatian utama karena Uzbekistan dan Yaman juga memiliki pemain-pemain yang handal dalam menciptakan ancaman dari bola mati dan permainan cepat di sepertiga akhir lapangan. Rekomendasi, tim harus memperbaiki organisasi pertahanan, terutama saat menghadapi bola mati. Pemain bertahan perlu lebih fokus dan disiplin dalam menjaga posisi serta melakukan marking terhadap pemain lawan yang berbahaya. Kiper Ikram Al-Ghifari harus lebih aktif dalam mengkoordinasi lini belakang dan memberikan instruksi agar pertahanan lebih solid. 2. Penguasaan bola dan tempo permainan. Meskipun Indonesia mulai bisa mengatur tempo pada menit-menit tertentu melawan Iran, tim masih terlihat kesulitan dalam menguasai permainan sejak awal. Penguasaan bola yang lebih baik akan sangat membantu tim dalam menciptakan peluang dan mengurangi tekanan dari lawan. Rekomendasi, tim harus lebih berani menguasai bola sejak awal pertandingan dan menekan lawan dengan permainan yang cepat dan rapi. Pemain tengah seperti Zidane dan Toni Firmansyah harus lebih tenang dan pintar dalam mengatur aliran bola, serta lebih kreatif dalam memberikan umpan-umpan yang membuka ruang. Peningkatan dalam distribusi bola pendek dan pergerakan tanpa bola akan sangat penting agar lini serang Indonesia bisa lebih efektif. 3. Serangan dan penyelesaian akhir dalam laga melawan Iran. Meskipun ada beberapa upaya dari pemain Indonesia untuk menciptakan serangan, tim belum maksimal dalam menciptakan peluang berbahaya. Umpan panjang yang tidak terarah dan kurangnya kreasi di lini depan membuat tim kesulitan menembus pertahanan lawan. Rekomendasi, pemain depan seperti Ragil dan Zidane harus lebih agresif dan tajam dalam menciptakan peluang. Umpan-umpan silang dari sisi sayap dan penetrasi dari lini tengah harus lebih sering dicoba. Penyelesaian akhir harus lebih diperhatikan. Pemain-pemain penyerang harus lebih percaya diri dalam mengeksekusi peluang yang ada, baik itu tembakan jarak jauh maupun penyelesaian 1 lawan 1 dengan kiper. Kerjasama antara lini tengah dan depan harus lebih dipertajam agar serangan menjadi lebih terorganisir. 4. Kondisi fisik dan mental Timnas Indonesia U20 terlihat mulai kehilangan konsentrasi dan energi menjelang akhir babak pertama melawan Iran. Kondisi fisik dan mental pemain perlu dijaga agar tim tetap bugar dan fokus sepanjang pertandingan. Rekomendasi, program pemulihan fisik yang baik perlu diterapkan agar para pemain dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Pemain harus lebih disiplin dalam menjaga stamina dan mental agar tidak mudah tertekan atau kehilangan fokus di tengah pertandingan.
Latihan tekanan mental dan situasi pertandingan akan membantu tim untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru saat menghadapi tim-tim yang juga memiliki kemampuan bertahan yang solid, seperti Uzbekistan dan Yaman. 5. Adaptasi terhadap gaya bermain lawan Uzbekistan dan Yaman kemungkinan akan tampil dengan gaya bermain yang berbeda dari Iran. Uzbekistan cenderung memiliki organisasi permainan yang baik dan transisi cepat, sementara Yaman biasanya mengandalkan permainan fisik dan pressing ketat. Oleh karena itu, Indonesia perlu siap beradaptasi dengan gaya permainan lawan-lawan ini. Rekomendasi tim harus mempelajari gaya bermain Uzbekistan dan Yaman, serta menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi kedua tim ini. Pemain harus lebih kreatif dalam menghadapi lawan yang menggunakan permainan cepat atau pressing tinggi. Mengantisipasi permainan fisik dari Yaman dengan meningkatkan kekuatan dan daya tahan pemain di lini, tengah, dan pertahanan. 6. Konsistensi dalam fokus dan organisasi tim. Salah satu kekurangan yang terlihat dalam pertandingan melawan Iran adalah konsistensi dalam mempertahankan fokus. Beberapa kali lini pertahanan Indonesia terlewat oleh pemain lawan yang hampir saja menciptakan peluang gol. Rekomendasi pemain harus meningkatkan konsentrasi, terutama saat mengantisipasi serangan mendadak atau saat tim dalam transisi bertahan ke menyerang. Pengaturan posisi yang baik dan komunikasi antar pemain harus lebih diperhatikan agar tidak ada celah yang dimanfaatkan oleh lawan. Setiap pemain perlu memahami peran dan tugasnya dengan lebih jelas, baik dalam bertahan maupun menyerang, agar tidak terjadi kebingungannya dalam situasi-situasi penting. Kesimpulan untuk pertandingan melawan Uzbekistan dan Yaman, Timnas Indonesia U-Strip 20 perlu fokus pada peningkatan pertahanan, penguasaan bola, penyelesaian akhir, serta menjaga kondisi fisik dan mental pemain. Tim juga perlu lebih berani dalam menguasai permainan dan lebih tajam dalam menyerang agar dapat bersaing dengan lawan-lawan yang akan dihadapi. Persiapan matang dan penyesuaian strategi yang baik akan sangat penting untuk meraih hasil positif dalam kedua pertandingan tersebut.